Halo sahabat kreatif, sahabat otomotif, jumpa lagi dengan saya Momo Reslen KTND di channel YouTube Campur Aduk TV. Oke sahabat, nah ini mungkin teman-teman yang punya motor Matic, baiknya khusus Mio J, Mio GT, terus Mio Soul GT, ataupun punya motor persneleng ya, punya motor yang jenisnya persneleng ataupun jenisnya yang Matic. Nah ini kerusakannya adalah double starternya ndak bisa ya. Jadi ketika kontak on di double starter itu nggak nyala. Nah ini berlaku untuk semua jenis sepeda motor ya. Jadi jangan kalian mudah terpengaruh sama oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Misalkan kalian bawa ya ke suatu tempat atau ke suatu bengkel yang oknumnya tidak bertanggung jawab, itu kerusakan motor tidak bisa di starter. Nah, namun saat kalian mau bayar itu kendalanya ganti aki lah, ganti dinamo starter lah, ganti apalah. Nah, itu justru akan menghabiskan uang kalian ya sobat. Jadi kalian nggak tahu kerusakannya dulu, asal dibawa ke oknum bengkel yang tidak bertanggung jawab. Jadi malah banyak sekali trouble atau permasalahan yang dikeluhkan. Nah, jadi sebelum kalian bawa servis itu kalian harus tahu dulu kerusakannya di mana. Nah, ini berlaku untuk semua jenis motor. Jadi kerusakan pada double starter yang tidak bisa aktif itu yang pertama kendalanya ada di aki. Ya, ada di aki. Terus yang kedua itu kendalanya ada di bagian dinamo starternya. Kebanyakan ada di areng atau brostelnya itu sudah habis ya bolo. Terus yang kerusakan yang ketiga itu juga ada di switch. Switch itu adalah saklarnya ya. Ada di switch. Terus yang keempat itu ada pada tombol. Nah ini. Jadi kerusakannya ada di 4 bagian itu. Harus dicek satu persatu. Dan harus tahu ciri-cirinya mana saja yang rusak. Oke, lanjut ke video berikutnya. Tak kasih tips dan triknya untuk mengetahui jenis kerusakan pada sepeda motor kalian. Nah, oke, bolo. Jadi ini kerusakannya kan nggak bisa di starter. Kita coba dulu ya. Kita coba dulu. Kontak on. Nah, ini ya. Jadi tidak bisa di starter. Tombol starternya off. Jadi starternya off, ini nggak bisa di starter. Nah, langkah pertama yang harus kalian amati dan kalian cek itu pertama itu kerusakan pada aki. Nah, ciri-ciri ini kerusakan aki ini apa mas? Oke, kerusakan aki itu ditandai dengan suara dinamo starter yang terhambat. Misalkan ini kontak di on. Nah, kalau misalkan kerusakan pada aki, ini dipencet tombol starternya, itu masih bunyi seperti itu. Jadi dinamonya mau bergerak, tetapi tidak mampu untuk mengangkat double starter. Nah itu kerusakannya pada aki. Itu sudah jelas yang rusak akinya. Terus yang kedua, kalau misalkan kerusakan pada dinamo starter, itu ketika kontak di on. Nah ini kerusakan pada dinamo starter, kontak di on, tombol starter ini ditekan atau dipencet, itu dinamo starter tidak nyala. Dan akan tetapi pada bendik di sebelah cover sepeda motor itu pasti ada bunyi cetek. Nah seperti itu. Ketika kontak on, tombol starter ditekan, ini pasti bunyinya cetek. Nah itu kerusakan berarti ada di dinamo starternya. Mungkin brostelnya sudah habis. Terus untuk kerusakan yang ketiga itu pada tombol starter. Ketika tombol starter ini kontak on, itu ketika ditekan tidak nyala. Dinamo starter tidak respon, bendiknya tidak respon, didit seperti itu. Berarti itu kerusakan indikasinya ada di tombol starter atau di switch ya. Atau di switch remnya ini.
Nah, ini kerusakannya bisa kita simpulkan ketika kontak on, ini tidak ada respon dari dinamo starter, berarti akinya normal. Terus tidak ada respon juga dari bendik atau cetik-cetik seperti itu, berarti ini dinamo starternya juga normal. Indikasi saya, ini kerusakan ada di tombol atau di bagian switchnya. Oke, kita cek dulu tegangan aki ini berapa volt. Ya, kita bongkar ini dulu, kita cek tegangan akinya. Oke, bolo, ini kita cek tegangan akinya dulu pakai avometer ya, pakai avometer digital. Jadi untuk selektor avometer digital ini bisa kalian geser di 200 volt DC ya. Kita geser di 200 volt DC. Oke, kita cek akinya, kutub positif taruh di kutub positif, terus kutub negatif kita taruh di kutub negatif. Nah, seperti ini. Oke, kita cek dulu. Ini bentar. Nah, itu muncul. Jadi tegangannya 12,8 ya ini. 12,8, 12 volt,8 berarti normal ini. Akinya tidak ada kendala. Jadi akinya bagus, dinamo starternya bagus. Lanjut, kita cek di bagian saklarnya ya. Untuk kita cek di bagian saklarnya dulu. Jadi kita bongkar dulu ini batok depan nih. Ini motornya tetanggaku bolong. Motornya tetanggaku mau dibuat ke pasar itu nggak bisa didobel, katanya ribet kalau mau ngengkol. Oke, ini tak benerin dulu. Kita bongkar dulu bagian batok kepala depannya ya. Kita bongkar dulu. Nih. Terus kita cek di bagian tombol dan di bagian switchnya. Oke mas, ini sudah tak bongkar ya, sudah tak bongkar batok kepala nih. Jadi ada 2 jalur perkabelan ya. Yang satu ini menuju ke saklar tombol ya, menuju ke tombol double starter. Terus yang satunya ini menuju ke switch ya, switch rem. Jadi switch rem itu ada 2, switch rem depan dan switch rem belakang. Yang switch rem belakang juga ada ini bolo. Jadi switch rem belakang ini sendiri, terus ini switch rem depan ini juga sendiri. Kita cek di bagian tombolnya ya, tombol starternya dulu. Jadi kalau ngeceknya saya pakai avometer untuk lebih mempermudah pengecekannya. Yang pertama itu arahkan tombol selektor avometer ini pada lambang dioda. Nah, untuk kemudian tinggal kita tekan ya, tinggal kita tekan di bagian tombolnya ini. Kalau avonya ini bunyi tit, berarti tombolnya terhubung. Nah, ini bunyi, ini tak tekan ya itu. Nah, avometernya berbunyi, berarti ini tombolnya masih bagus, tombolnya masih layak digunakan. Berarti tidak ada kerusakan pada tombolnya. Untuk pengecekan selanjutnya yaitu pada switch rem. Untuk switch rem ini nanti tinggal kalian jumper pakai kabel ya. Ini soketnya dilepas dulu, terus nanti di jumper pakai kabel. Nah, ini. Jadi yang ini untuk switch rem, kita jumper pakai potongan kabel seperti ini bolo. Nah, ini setelah soketnya kita pasang ya, kita coba dulu. Yang switchnya ini sudah kita jumper. Jadi kita coba, kontak di on kan. Tinggal kita tekan. Nah, nyala sobat. Berarti sudah ketemu kerusakannya ada di switch remnya. Oke. Nah, jadi seperti itu untuk cara penanganan kerusakan pada sepeda motor. Jadi jangan terburu-buru dibawa ke sebuah bengkel atau oknum bengkel, nanti bisa menghabiskan uang kalian kalau kena tipu. Itu bahasa kasarnya seperti itu ya bolo. Jadi kan banyak sekali bengkel-bengkel juga yang bagus, yang bertanggung jawab, kan banyak sekali jenisnya. Kalau pas apes kalian, jadi kalian dapat bengkel yang tidak bertanggung jawab atau oknum yang tidak bertanggung jawab, nanti kerusakannya malah divonis banyak sekali kerusakan.
Jadi ketika bayar itu justru malah menghabiskan uang yang beratus-ratus ribu atau banyak sekali. Nah, misalkan ganti aki kan juga udah bunyi tuh uangnya berapa itu kalau misalkan aki kan 100 lebih. Nah, kalau double starter berapa? Nah, jadi kerusakannya justru malah banyak sekali. Jadi ini sudah ketemu kerusakannya ada di switch rem, ada di switch remnya. Kita ganti dulu. Oke, setelah dibelikan, ini tak belikan yang original Yamaha. Jadi ini switch rimnya yang bagian kanan, terus ini switch remnya yang bagian belakang. Kita ganti terlebih dahulu ya. Oke, bolo ini sudah tak ganti ya. Jadi switch remnya ini yang bekas, ini yang bekas, terus ini sudah tak ganti pakai yang baru. Ini switch remnya yang bawah ini juga sudah tak ganti pakai yang baru. Nah, ini switchnya ada di bawah. Agak ngeblur ya bolo. Nah, jadi switchnya ya seperti ini. Switch kanan kiri Yamaha Mio G, Mio GT, Mio Soul GT. Jadi penanganannya seperti itu bolo. Ini sudah tak ganti. Motornya sudah sembuh. Jadi enak tinggal pencet tombol, ndak usah ngingkol. Mantap. Untuk teman-teman yang masih bingung, yang masih mau penasaran atau mau tanya-tanya, silahkan masukkan pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah. Nanti akan saya jawab satu persatu dengan respon yang bagus. Nanti tak bantu ya sobat. Oke, terima kasih. Mantap.